semangat dan sukacita. Ketemu lagi nih adik-adik sama Kak kita di ibadah minggu pelayanan anak secara online. Dan pastinya di rumah adik masing-masing ya. Nah sekarang kita mau beribadah, Kak kita mau mengajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari KC 349, Semua yang Tercipta. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat melaksanakan ibadah secara online. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya KC kita mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lagi dari KC 269, Tinggallah dalam Yesus. Masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, kita mau siapkan Alkitab kita mau buka dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Kalau adik-adik sudah ketemu, adik-adik boleh tandain pakai pembaca Alkitab adik-adik masing-masing ya. Dengan tetap dalam keadaan terbuka, kita mau siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, tolong berkati kami ya Bapa, agar kami dapat memahami apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami dengarkan. Sehingga tidak hanya kami pahami, tapi dapat kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kita mau siapkan Alkitab kita yang sudah kita buka, kita baca bersama-sama ya adik-adik, dari ayat 20 sampai dengan ayat 22. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini, aku tidak memuji. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Stefani. Selamat mendengarkan adik-adik. Nah, adik-adik, firman kita hari ini seperti yang disampaikan oleh Kak Beatrix terambil dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 22. Nah, adik-adik seperti firman minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Claudia, di mana Rasul Paulus menyampaikan atau memberitakan firman kepada jemaat yang di Korintus, hari ini pun firmannya masih tentang Rasul Paulus yang memberikan pesan kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, adik-adik, pada waktu itu, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang suka beribadah, mereka memuji Tuhan, dan mereka melakukan perjamuan. Perjamuan itu makan-makan, gitu ya. Nah, tapi Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa seringkali pada saat mereka melakukan ibadah, mereka itu sering ribut, perpecahan atau ribut. Nah, kemudian mereka juga tidak memikirkan orang lain. Nah, pada saat perjamuan tersebut, adik-adik ya, yang datang duluan makan makanannya lebih dulu, itu tanpa memikirkan orang lain yang datangnya paling akhir atau belakangan atau yang uh, kelaparan yang belum makan. Jadi mereka dibiarkan aja gitu lapar karena jemaat yang lainnya tidak memikirkan yang lain gitu, hanya memikirkan diri mereka sendiri, mereka serakah. Nah, adik-adik, hari ini firmannya mau mengingatkan kita, adik-adik, ya, bahwa kita sebagai anak-anaknya Tuhan, Tuhan Yesus mau kita memikirkan orang lain juga. Tuhan Yesus mau kita berbagi dengan orang lain. Tuhan Yesus mau kita tidak serakah, adik-adik, seperti jemaat di Korintus. Nah, kenapa sih kita nggak boleh serakah? Kenapa? Karena yang pertama tadi, Tuhan Yesus tidak suka. Tuhan tidak suka kalau kita menjadi anak-anak yang serakah atau memikirkan diri kita sendiri. Ya, Tuhan Yesus sedih loh adik-adik kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri tanpa memikirkan orang lain. Ya, tanpa berbagi dengan orang lain. Kemudian, kalau misalnya kita hanya memikirkan diri kita sendiri atau serakah, ya, orang-orang juga nggak mau deket-deket sama kita karena kita hanya mikirinnya diri sendiri, gitu, memikirkannya diri sendiri. Nah, jadi melalui firman hari ini, ya, Tuhan Yesus mau mengingatkan kita nih adik-adik, seperti Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat di Korintus, ya, bahwa kita juga sebagai anak-anaknya Tuhan, meskipun kita masih kecil, ya, tapi Tuhan Yesus mau kita memikirkan orang lain. Kita tidak serakah, kita berbagi dengan sesama kita. Apalagi di tengah situasi seperti ini, sedang ada wabah, yaitu wabah corona, ya, adik-adik, Tuhan Yesus mau kita berbagi, ya, tidak memikirkan diri kita sendiri. Misalnya, adik-adik, kita uh, punya mainannya banyak, gitu ya, udah nggak kehitung deh mainannya, gitu, masih bagus-bagus gitu. Mungkin kita bisa simpan mainan kita bisa sumbangkan ke teman-teman kita yang membutuhkan. Kemudian, adik-adik, kita juga bisa bersama-sama dengan mama, papa, atau saudara-saudara kita di rumah, keluarga kita, untuk menyumbang. Nah, pada saat situasi seperti ini, gereja juga membuka donasi atau sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Misalnya kita bisa menyumbang uh, uang, ataupun kita bisa menyumbang beras, uh, kebutuhan-kebutuhan lainnya, telur dan lain-lainnya. Kita bisa sumbangkan ke mereka yang membutuhkan. Nah, Tuhan Yesus mau kita jadi anak-anaknya yang mengasihi sesama, kita berbagi, tidak serakah, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, adik-adik. Nah, adik-adik, firman hari ini, ya, semoga tidak hanya adik-adik dengarkan ya, tetapi boleh adik-adik lakukan. Kita boleh jadi anak-anaknya Tuhan yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak serakah, tetapi kita menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang mengasihi sesama, yang mau berbagi dimanapun kita berada, dan biar
adik-adik firman hari ini tidak hanya adik-adik dengar, tetapi boleh senantiasa adik-adik lakukan, sehingga dimanapun adik-adik berada, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang Rasul Paulus yang memberikan pesan kepada jemaat di Korintus. Hari ini ada aktivitasnya, adik-adik. Adik-adik boleh siapkan buku tulis, adik-adik boleh siapkan buku gambar, atau kalau adik-adik punya kertas seperti ini, adik-adik boleh siapkan. Kemudian adik-adik siapkan spidol, penggaris, atau kertas putih, kertas folio, boleh. Nah, kita akan membuat kartu kegiatanku. Nah, jadi kartu kegiatan itu adik-adik di dalamnya akan ada aktivitas adik-adik. Di atasnya, adik-adik boleh tulis, aku mau belajar untuk berbagi dan tidak serakah. Nanti akan ditampilkan setelah video ini ya adik-adik. Nah, kemudian adik-adik tulis firman hari ini dari mana. Jangan lupa nama adik-adik, sektor adik-adik. Kemudian adik-adik boleh bikin tabel tulisannya aktivitas. Aktivitas yang pertama, kakak di sini ada 7 aktivitas. Aktivitas yang pertama itu membantu menyiapkan sarapan, yang kedua menyiapkan makan siang, yang ketiga menyiapkan makan malam, membantu menyiapkan makan malam, yang keempat membantu merapikan kamar, yang kelima menabung untuk donasi atau sumbangan yang diberikan kepada yang membutuhkan, yang keenam membagi makanan atau snack atau jajanan kepada adik, kakak, teman main adik-adik, di sekitar rumah, saudara, sepupu, boleh. Kemudian yang ketujuh, membagi mainan kepada adik atau kakak, atau mainannya disumbangkan kepada yang membutuhkan. Nah, misalnya, kemudian tabel berikutnya, Senin sampai hari Sabtu, adik-adik buat lagi. Misalnya, di hari Senin, satu hari itu adik-adik boleh checklist 2 atau lebih, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa adik-adik checklist misalnya, membantu menyiapkan sarapan. Adik-adik checklist, kemudian adik-adik jangan lupa, mama, papa, juga yang di rumah, boleh diparaf ya, dibantu adik-adiknya, nah anaknya untuk paraf. Diparaf, dilihat, oh sudah nih, sudah melakukan. Nah, sampai dengan hari Sabtu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 3, adik-adik kelas kecil gitu ya, masih susah nih buat tabelnya. Bisa minta tolong mama, papa, bisa minta tolong kakaknya yang sudah kelas tanggung, boleh ya. Kemudian, kalau misalnya yang bikinnya di kartu, adik-adik boleh tulis nama adik-adik, kemudian hari, pokoknya adik-adik boleh hias, boleh warnai, sekreatif adik-adik, sebebas adik-adik. Nah, aktivitasnya itu adik-adik, jadi nanti setelah beres nih sampai hari Sabtu, adik-adik boleh foto, kemudian setelah itu dikirimkan kepada kakak layan di sektor adik-adik, atau boleh ke Kak Stefani, atau Kak Patrick. Nah, oke. Aktivitasnya itu jangan lupa untuk dikerjakan ya adik-adik. Nah, boleh minta bantuan mama, papa, kakak-kakaknya yang sudah kelas tanggung, atau uh, omnya, tantenya, boleh. Nah, oke, firmannya sudah selesai hari ini. Nah, sebelum kita kembali melanjutkan impak kita mau tutup dengan doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan, mampukan kami, Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini, untuk boleh senantiasa berbagi dengan sesama kami, tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mau mengajarkan kita untuk saling berbagi dengan sesama. Dan kiranya adik-adik tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi juga melakukan di kehidupannya adik-adik sehari-hari. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang jamu. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah. Tapi sebelumnya Kak Cikita mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan bersama dengan orang tua masing-masing ya. Dan jangan lupa adik-adik harus selalu jaga kesehatan, tetap cuci tangan, dan tetap di rumah saja. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berterima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu pada ibadah kami secara online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami. Berkati, lindungi, dan jagai mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya dan berikan mereka selalu kesehatan. Dan pulihkan juga keluarga dan teman-teman kami yang sedang sakit melalui obat-obatan, makanan, dan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu.